oleh Ustadz Haji Biryono. Mudah-mudahan kita senantiasa dimudahkan langkah kaki kita agar bisa mengikuti kegiatan di Masjid Nurul Huda. Untuk informasi yang selanjutnya, kultum pada malam ini akan diisi oleh Ustadz Lutfi Jama. Lalu untuk imam akan dipimpin oleh Ustadz Muhammad Faiz Irsyad, dan untuk membuka penerimaan zakat, infak, sedekah maupun fidyah dari jamaah Masjid Nurul Huda maupun warga Taman Kedaung. Insyaallah kami siap menerima dan menyalurkannya. Demikian pengumuman yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah, wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah alladzi jama'ana wa faddalana fi hadzal masjid lis-salati tarawih wal witri ma'al jamaah wa li ibtigha'i mardatillah wa li irja'i min husnil khatimah min ahlil jannah. Salatan wa salaman ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu mawala. Hasbunallah tawakkalna ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Fastami'u wa ansitu qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa biqaulihi yahtadil muhtadun wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Ayat ini kita baca pada surah ke-16 atau surah An-Nahl ayat nomor ke-97. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra aidan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh innallaha balighu amri wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra. Ayat ini ada pada surah ke-65, surah At-Talaq ayat nomor kedua, ketiga, keempat, kelima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadits syarif an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man lazimal istighfar yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib ila akhiril hadis. Rawahu muttafaqun alaih fi sahihaini al-Bukhari wa Muslim. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak, Ibu, hadirin hadirat, saudara-saudaraku, anak-anak kami sekalian, para qaimin dan qaimat min qiyami syahri syami Ramadan, jamaah Masjid Nurul Huda Komplek Taman Kedaung rahimakumullah. Hamdan wa syukran
kembali membersamai kesungguhan kita, kemujahadahan kita, keistiqomahan kita untuk ingin selalu dibersamai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni dengannya semua aktivitas kita Allah ridhoi, semua hasil pendapatan kita Allah berkahi, semua kehidupan keluarga kita Allah anugerahi sakinah mawaddah warahmah. Amin. Itu mah baru mau hujan, gak usah konsentrasinya keambil ya kan? Dan mudah-mudahan yang paling penting jalan hidup kita selalu Allah lindungi dan Allah tunjuki. Mau? Sebagaimana doa kita ihdinas siratal apa artinya? Itu kita baca dalam 5 waktu berapa kali? Kurang lebih. Kok kurang lebih? Harus lebih ya. 17. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuki jalan kami. Yakni jalan yang disebut siratal, jalan yang lurus, tidak jalan mencang-mencang, tidak jalan banyak berliku-liku, berkelok-kelok, tapi lempeng lurus. Jalan apa itu? Siratal ladzina an'am. Jalan yang lurus itu jalan orang-orang hamba-hamba yang kau beri nikmat ya Allah. Kenapa? Karena kesungguhannya. Mengapa? Karena kemujahadahannya. Dalam pada ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya selalu taruhan sama Allah, begitu Bu. Boleh nggak taruhan sama Allah? Kenapa rupanya? Karena Allah banyak janji-janji, begitu loh. Tak tagih janjinya, mau? Bolehkah menagih janji Allah? Ya, boleh. Kali Allah perintahkan kepada kita apapun besar kecil, selalu ujungnya janji. Coba bahasanya Pak TB mah reward tuh, ajrun, ujroh. Kan selalu Allah begitu dalam karakter ayat wahyu yang dia sampaikan kepada kita, yang ia perintahkan kepada kita. Selalu di ujungnya ada janji-janji. Tapi tolong diingat, janji Allah itu ada 2 versi Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Pertama namanya wa'ad, bahasa kitanya mah janji baik, yakni al khair bil khair, yang baik dapat baik. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu wa tazawwadu fa inna khairaz zad in ahsantum wa in asatum. Tahu kita masuk. Faman ya'mal mithqala dzarratin wa man ya'mal mithqala dzarratin. Tuh. Ada semua. Maka keduanya namanya wahid, janji tidak baik, janji buruk. Dua-duanya ada. Pilih yang mana, terserah Anda. Tapi saya minta Pak Ustadz siratal mustaqim, jalan yang lurus, jalan yang kau beri kenikmatan ya Allah, jalan yang kau nikmati ya Allah, jalan yang kau beri nikmat. Tidak jalan hawa nafsu, tidak jalan syahwat, tidak jalan mangduk, betul? Apa itu jalan mangduk? Jalan yang dimurkai, jalan yang tidak kau ridhoi. Oleh karena itu kita wajib bermujahadah. Tadi saya katakan kita taruhan dengan Allah, karena setiap kali Allah memerintahkan kita kecil atau besar, darroh sebesar darroh, syar atau khair, pasti Allah punya janji. Tapi janji itu disesuaikan dengan bobot bebek
kualifikasi, usaha, ikhtiar, iktisab kita masing-masing. Itu yang terpapar dalam Al-Quran. Makanya malam hari ini insya Allah malam yang ke-29 ya. Kenapa? Kok kecepatan saya? Nafsu aman nih Pak Ustaz. Pengennya buru-buru ya. Kan wasari'u katanya Pak TB. Wasari'u, wasabiku. Jadi selain bermujahadah, tadi Bapak Ibu kita pun disuruh wasari'u, monggo bersegeralah, buruan, wasabiku, kalau perlu berlomba-lomba, fastabiqul khairat, betul? Fastabiqul, apa artinya? Berlomba-lombalah dalam urusan kebaikan, untuk kebaikan, bersama kebaikan. Ayo kita dulu-duluan. Siapa yang terbaik di antaranya? Liyabluwakum ayyukum. Tuh, ada semua jawaban paparannya. Maka tadi bermujahadah kita boleh taruhan nama Allah. Betulkah Allah menepati janjinya? Innaka la tukhliful mi'ad. Sungguh kau ya Allah tidak akan pernah ingkar janji. Betul? Tidak pernah cinta palsu, betul? Tidak pernah cinta satu malam, betul? Yang ada cinta sejati, betul tidak? Haqqan wa'dah. Sungguh janjinya, tidak pernah meleset, tidak pernah ketuker, tidak pernah salah, tidak pernah luput, hilang. Mana datanya? Hilang, tidak ada. Jadi karena apapun, sekecil apapun yang kita lakukan ada tunai, cash and carry. Betul? Lahu mu'aqibatu min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Bagi kita ada selalu ajudan-ajudan, petugas-petugas daripada Allah. Selalu tidak pernah tidur, la naum, tidak pernah lupa, tidak pernah lalai, tidak pernah lelet, tidak pernah sedetik pun catatan-catatan hariannya untuk mereka mencatat apa saja yang dilakukan oleh para hamba Allah. Dan catatan itu tidak akan pernah merubah kecuali kita sendiri yang bisa mengubah. Apa yang kita ubah? Kalau kurang kita tambah, kalau salah kita perbaiki. Dan semua ada caranya, ada solusinya, ada makhrajanya yang begitu. Nah, baik kita tunjukkan bagaimana janji Allah dengan siam dan qiyam Ramadan. Pertama, Allah mengajak kita untuk bertakwa, betul? Sebagaimana kontrak kerja kita sepanjang Ramadan kurang lebih 29 atau 30, wallahu a'lam bishawab. Kontrak ujungnya la'allakum tattaqun. Walaupun Allah berikan estimasinya, mudah-mudahan. Tapi Allah tetap mengatakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kalau memang takwa itu sudah menjadi capaian target utama dari siam Ramadan yang kutiba tersebut, maka orang yang bertakwa itu berhak mendapatkan namanya makhraja. Apa itu makhraja? Solusi, jalan terbaik daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah bimbing kita, Allah lindungi kita, insya Allah jauh dari musibah, dari bencana, kecelakaan, banjir bandang, betul? Hidupnya berhasil, sukses, anaknya sekolahnya mantap, tidak ada yang kuku walidain, semua pada taat, berpatuh pada taat, mau? Semua birrul walidain, suaminya bagus, istrinya solehah. Kenapa? Karena dia bertakwa. Dia menjalani kehidupan rumah tangganya dengan bertakwa. Apa itu takwa? Kita pun sudah paham. Melaksanakan perintah, menjauhi larangan.
yang kelihatan atau tidak, sirra wa alaniyah. Apa itu takwa? Ya kita menjaga, memelihara semuanya. Jadi intinya takwa itu dengan perbuatan puasa, dengan syariat puasa, kita kemudian menjadi orang yang terpelihara. Betul? Terpelihara jiwanya, terpelihara akalnya, ya. Terpelihara jasmaninya, terpelihara kehidupannya, terpelihara keluarganya. Betul? Wikoyah, ku anfusakum kan seperti itu. Itu yang pertama. Banyak banget Pak sebenarnya, tapi waktu. Saya ngambil cuma 10 menit saja, boleh? 7 menit? Oh sangat boleh Pak Ustaz. Karena tadi saya lihat rada sudah kalem gitu loh. Imamnya sudah kalem. Betul? Bilalnya juga sama. MC-nya juga sudah mulai rada apa? Mungkin kalau imam nanti ya itu speednya ditambah, rada ngebut dikit gitu. Biasa Pak Ustaz pestanan jemaah. Sudah hari-hari terakhir, tan malam nih Pak Ustaz ada yang pulang, yang sudah siap-siap mobilnya kemana saya nggak tahu gitu loh. Tadi saya cegat di jalan. Sama juga ternyata Ramadan juga mau pergi Bu. Betul? Ibu pernah baca nggak syairnya Jalaluddin Rumi yang dikutip oleh Khalil Gibran, yang dikutip pula oleh Maher Zain, betul? Dalam syairnya Ramadan betul? Jangan pergi. Ternyata Ramadan mulai dari malam hari ini sudah mulai benah-benah Bu, beres-beres. Ku dengar kau Ramadan sudah mulai benah-benah beres-beres, mau kemana? Aku mau pergi katanya. Sedih ya? Kemana kau pergi? Kepada Tuhanku. Aku pergi jauh. Boleh jadi 11 bulan. Boleh jadi pergi selama-lama untuk kau. Untuk hamba tertentu pergi selama-lamanya. Mau? Berarti hari ini, malam ini, tahun ini Ramadan mau? Fa'alul lima yurid. Allah akan menentukan perbuatannya sesuai dengan irodahnya. Betul? Kalau irodahnya qadarullah malam ini, Ramadan ini terakhir ya Pak, nggak apa-apa. Mari kita salim-saliman sama Ramadan. Mau? Supaya pahala amal kita dibawa dengan kapal persiarnya kepada Allah dengan sempurna, imanan wa ihsanan. Jadi itu yang pertama, saya nggak mau sampai selesai, banyak banget. Kalau sesuai ayat tadi yang kita baca, itu semua janji Allah kepada orang soleh yang bertakwa, yang dengannya dia berpuasa. Tadi pertama, selalu ada solusi, selalu ada jalan terbaik, jalan keluar. Tidak ada kebutuhan dalam pada hidupnya. Kemudian yang kedua, tadi di ayat yang sama, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan selalu ngalir rezeki, tidak pernah tahu dia dari mana itu rezeki. Datang dari kiri, dari kanan, dari depan, dari belakang. Ya, betul? Tidak perlu banyak ya Bu, yang penting Ibu maunya banyak tapi tidak cukup, atau cukup tapi tidak banyak, mau yang mana? Ayo. Cukup. Maunya cukup juga banyak Pak Ustaz. Ya setuju dah, mantap kita. Ayo kita saling jarak jauh. Ya. Maunya kita mah Pak Ustaz banyak tapi juga cukup, betul? Banyak itu dalam bentuk fisik atau non fisik? Dua-duanya. Hitung-hitung juga Pak Ustaz. Ya THR mah sudah ngalir. Kita sudah siap-siap dengan segala rupa Pak Ustaz. Ya. Mudah-mudahan puasanya berakhir dengan apa? Dengan bersyukur. Karena ayatnya mengatakan begitu, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Baik, kemudian yang satu lagi dah. Sayang kalau tinggal. Tadi kita baca pada surah An-Nahl ayat nomor ke-97. Allah juga mengatakan man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Siapa saja kata Allah yang sudah beramal soleh dengan ibadah puasa, dengan qiyam Ramadan, apakah dia laki atau perempuan sama, setara, insya Allah dapat upah yang sama.
Tapi yang bedanya adalah kalau dia beriman. Berarti kadar kualifikasi imannya yang mengawasi, yang menyertai, yang boleh jadi berbeda. Kenapa Pak Ustaz? Karena iman dalam kaidah dikatakan al-imanu yazidu wa al-imanu yazidu wa yanqus. Itu yang membedakan Pak. Kualitas amal kita itu sampai kepada Allah tergantung bagaimana niat dan iman masing-masing. Walaupun Ustadz boleh jadi, saya cuma dapat 6, Bapak dapat 9, kan bisa jadi. Kenapa? Karena Pak Ustadz niatnya gono gini, bla 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 bla, kan bisa jadi. Ustadz mah kebanyakan gaya, kan bisa jadi. Jadi boleh jadi jamaahnya yang dapat. Tapi alhamdulillahnya bagaimana Bu? Jamaah dapat tinggi juga kebagian kepada, nah tetap Ustadz dapat double. Kan begitu. Kalau yang dia sampaikan diamalkan. Jadi wahwa mukmin. Allah janjikan falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah janjikan kepadanya kehidupan yang thayyib, yang thayyib, yang thayyib, yang thayyibah. Tidak hanya halal Pak, cukup juga, tapi juga thayyib. Karena standar rezeki yang Allah katakan itu dalam firman-Nya halalan thayyibah. Ternyata orang yang amal soleh, orang yang puasanya bagus, imanan wahtisaban, Allah janjikan hidupnya thayyibah. Terakhir, satu lagi. Terakhir kata Allah, walana jizyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Bahkan sudahlah hidupnya baik ya. Sakinah, mawaddah, warahmah, rezekinya cukup, mobilnya cukup 3 saja. Betul Bu? 1 BMW, 1 Alfa. Betul? Satu lagi apa? Apa aja lah. Lexus. Apa? Rumahnya 3 cukup? Kontrakan ada pula 40 pintu cukup? Udah segitu aja. Ternyata sudah begitu pun akan dilipat gandakan lagi sama Allah kalau nanti dia kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ketika dia sudah tiada pun itu rezeki berkah. Kenapa? Karena diejawantah oleh putra putrinya yang soleh dan tuh begitu Bu cara mewariskan Bu. Jangan cuma banyak-banyakan doang, tapi juga dikawal oleh generasi zuriyah yang juga punya modal lahir batin soleh dan ya, mudah-mudahan kalau orang jadi ibadah Ramadan ini, karena saya sudah dilirik sama Pak TB jangan kelamaan. Ya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kurang lebih mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Walaupunikum fastabiqul khairat wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.